Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 14 Mei 2022 dari Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Saya ulangi, Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, di pagi ini kami datang kepadamu, sungguh mensyukuri kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas dan hidup kami pada hari ini, tetapi kami mau melandasinya di dalam Tuhan. Memulai kehidupan hari ini dengan bersekutu dengan-Mu Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19 berbunyi, Sangkakala yang ketujuh dan nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat, dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Penguasa yang menyertai. Penguasa yang menyertai. Penghukuman, penghakiman, dan pengharapan. Beberapa hal yang terkait dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Penghukuman dinyatakan kepada mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan, berkanjang di dalam dosa, dan tidak mau bertobat kepada Tuhan. Penghakiman terjadi ketika Ia datang kembali atau datang kedua kali ke dalam dunia ini, meminta pertanggungjawaban dari umat manusia atas kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan dijalani dan dialami oleh setiap orang. Pengharapan adalah sesuatu hal yang dinantikan di dalam Yesus Kristus, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang mempercayakan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan saja. Bacaan kita ini berbicara tentang sangkakala yang ketujuh yang ditiup. Namun, di pasal sebelumnya diceritakan atau diungkapkan, terutama di pasal 8 dan pasal 9, tentang sangkakala yang pertama sampai dengan sangkakala ke-6 yang ditiup. Ketika sangkakala pertama sampai dengan sangkakala ke-6 ditiup, melalui pasal 8 dan pasal 9 di kitab Wahyu ini,
kita bisa melihat gambaran tentang keadaan yang akan menimpa atau keadaan yang akan terjadi atau dialami oleh orang-orang pada saat itu, di mana kondisi yang terjadi adalah dalam keadaan yang menderita. Dan hal ini secara khusus terjadi kepada orang-orang yang tidak bertobat, yang berkanjang di dalam dosa. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan bagi sebagian orang, tetapi juga sekaligus sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, bahwa hal inilah yang dinantikan, keadaan atau kondisi seperti inilah yang dinantikan, karena pada masanya kedatangan kembali atau kedatangan Yesus yang kedua kali, itulah yang dinantikan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Lalu kemudian di bacaan kita ini diungkapkan atau diceritakan tentang sangkakala ketujuh yang ditiup oleh malaikat, yang kemudian diungkapkan dalam bacaan ini bahwa terdengar suara yang nyaring di dalam sorga. Suara yang nyaring di dalam sorga mengungkapkan tentang pemerintahan atas dunia yang dipegang oleh Tuhan dan dipegang oleh Dia yang diurapinya. Dan dalam pemerintahan itu, sang pemerintah, sang raja memerintah sampai selama-lamanya. Artinya tidak ada batasan masa pemerintahannya, tetapi sampai selama-lamanya. Suatu kondisi di mana seorang pemerintah memerintah kepada dunia ini, kepada orang-orang pilihannya, dalam batasan waktu yang tidak ada. Dikatakan di sini sampai selama-lamanya. Dan sambil itu dikatakan juga dalam bacaan ini bahwa ada 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahtanya, di atas tahta masing-masing, yang tersungkur dan menyembah Allah. Dan dalam penyembahan itu mereka mengungkapkan tentang ucapan syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan bahwa Dialah yang Maha Kuasa, memuji Tuhan dengan ungkapan bahwa kuasa Tuhan besar dan memerintah sebagai raja di dalam ayat 17. Selain itu diungkapkan juga dalam ayat 18 tentang sesuatu hal atau beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama tentang semua bangsa telah marah. Tentu yang dimaksud di sini adalah dalam kondisi bahwa mereka akan menaklukkan Kristus dan umatnya. Tetapi kemudian diungkapkan juga bahwa amarah Tuhan telah datang. Dan yang berikut dikatakan bahwa penghakiman bagi orang-orang mati. Dan yang berikut dikatakan bahwa ada upah diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada nabi-nabi, kepada orang-orang kudus, kepada orang yang takut akan nama Tuhan, kepada orang-orang kecil, dan orang-orang besar. Tetapi kemudian di akhir ayat 18 dikatakan bahwa kebinasaan bagi barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi dua hal yang akan terjadi. Kesenangan bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, dan penderitaan bagi orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Tentu semua orang menginginkan adanya kesenangan, adanya upah yang dinyatakan, yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing atau tiap-tiap pribadi. Tetapi itu pun akan terjadi ketika seseorang dalam kehidupannya memelihara hidupnya dengan Tuhan, memelihara dirinya di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa salah satu cara untuk memelihara hidup di dalam Tuhan adalah giat bekerja dalam pelayanan. Giat bekerja dalam pelayanan tentu tidak merasakan lelah, tidak ada sungut-sungut, dan memang melakukannya dalam ketulusan. Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan adanya
upah yang diberikan kepada kita. Semua orang pasti menginginkannya. Tetapi supaya upah itu datang dan terjadi atas hidup kita, maka mesti hidup di dalam Tuhan. Ayat 19 mengungkapkan bahwa bait suci Allah terbuka di sorga dan tabut perjanjian Allah di dalam bait suci itu kelihatan. Dan terjadi kilat, deru guru, gempa bumi, hujan es lebat. Jika kita merujuk pada sejarah perjanjian lama, kita bisa bandingkan dengan Keluaran pasal 25 ayat 22, bahwa tabut bait Allah adalah simbol kehadiran Allah dan juga gambaran kesetiaan Allah pada umatnya. Jika dikatakan bahwa bait suci itu terbuka dan tabut perjanjian Allah terbuka, menandakan bahwa kehadiran Allah bagi umat yang berseru kepadanya. Kesetiaan Allah terjadi kepada umat yang percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan di hadapan Tuhan. Jadi di balik penderitaan yang dialami, ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan begitu besar bagi setiap orang yang menaruh harapan kepadanya, dan kasih setianya senantiasa terjadi bagi semua orang. Jika dikatakan bahwa Dia adalah penguasa yang akan memerintah sampai selama-lamanya, maka Dia pun juga akan menjadi sumber pengharapan bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Karena itu mari jangan tinggal diam dalam kehidupan kita. Kita menaruh pengharapan hanya kepadanya saja. Kita mengelola kehidupan dalam takut akan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam ketekunan, dalam iman yang teguh, dan menyerahkan seluruh hidup hanya kepadanya saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menuntun kami dan menjadi pedoman bagi kami untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan berbuah, serta berakar hanya di dalam Yesus Kristus saja. Kami berserah untuk kehidupan kami kepadamu, berkati kami dan kasihi kami Tuhan, kiranya dalam seluruh kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kami menaruh harapan hanya pada Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa melindungi. Kami pun berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan kesehatan yang baik. Kami boleh dipimpin ke jalan yang Tuhan kenan. Sesungguhnya kami mau hidup hanya di dalam Tuhan saja. Karena itu Tuhan, berkati kami, pakai kami untuk melayani-Mu di mana saja Tuhan berkenan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selalu percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita.